Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. You get your goddamn ugly ass. Ya yatim goblok main link tolol anjing. Ya, itu tadi beberapa scene dari Upin Ipin yang udah diedit sama warga TikTok. Yang dimana gua sebagai penonton Upin Ipin sejak dalam kandungan merasa lihat hal itu cringe, jijik, dan so imut. Mungkin banyak yang sependapat sama gua kalau Upin Ipin yang sekarang itu beda banget sama zaman dulu. Padahal kalau nonton Upin Ipin yang dulu, dia digambarkan sebagai bocah nakal, berani, dan selalu berusaha jika ada kemauan. Nggak kayak Upin Ipin sekarang yang sifatnya cenderung cengeng, manja, dan so imut botak. Dan oleh karena itu, banyak fans yang nggak terima kalau Upin Ipin dibuat seperti itu, seperti karakter yang sangat payah. Dan gue bakal bahas kelakuan Upin Ipin Majapahit yang nggak bakal bisa dilakuin oleh Upin Ipin sekarang. Sebelum mulai, alangkah baiknya kalian tuh subscribe terlebih dahulu dan bantu gua capai 1000 subscribe. Kalau udah, thank you. Nah, kalau ini, gue tuh sering banget dulu lihat Upin Ipin itu ngomongin Atuk. Entah dia punya dendam apa sama si Atuk. Kau kenal ke Tok Dalang tu? Kenal sangat. Orang tua kedekut tu satu kampung tahu. Betul-betul. Bukan cuma Upin Ipin, si Ehsan ngomongin Atuk yang nggak mau buka pintu pas lebaran. Hah? Iya. Alah, Tok Dalang tu. Lagi tak nak buka pintu. Wish, kedekut. Tapi, memang Todalang zaman dulu itu pelitnya minta ampun. Ada di mana Upin Ipin dan kawan-kawan itu pengen silaturahmi ke rumah Atuk. Dan bener aja, pas sampai di rumah, itu kagak dibukain pintu sama sekali. Pas dipancing pakai rendang, itu baru nongol tuh orang tua. Atuk, kalau tak jawab salam, dosa tak? Waalaikumsalam. Tak nak, kita orang bawa balik je rendang ni. Salam. Oh, aduh tertidur. Aku dah terkena. Emang dasar sama-sama bangsat aja. Yang satu ngarapin THR, yang satunya ngarapin makanan. Kalian pasti tahu sama kakek satu ini. Ya, karena dia ini selalu sial kalau berhadapan dengan Upin Ipin. Di mana saat Upin Ipin mengejar Rembo, si kakek ini lagi masak dodol dan biadabnya, Upin Ipin ini cuma minta maaf sambil lari. Walaupun kemudian hari dia minta maaf, tapi ini orang hampir tewas di tempat gara-gara dua kembar, satu India, satu Cina, yang nggak merasa bersalah. Yap, bener, Upin Ipin ini dulu suka rasis. Kita tahu kalau di Malaysia itu ada banyak ras dan suku, sama kayak Indonesia. Tapi yang paling banyak yaitu India dan Cina. Dan keduanya itu udah dirasis sama dua botak kembar. Yang pertama, Upin Ipin ini nyuruh Uncle Mutu buat masak rendang sapi. Kita tahu, Uncle Mutu ini kan dari India. Dan juga pernah ditayangkan episode Hari Raya India, yaitu Diwali. Dan ini membuktikan bahwa si Uncle Mutu agamanya Hindu. Nah, kalau Hindu, otomatis sapi itu kan hewan suci di agamanya. Jadi, sapi itu haram untuk dimakan. Nah, si botak tolol ini malah nyuruh Uncle Mutu buat masak rendang sapi. Nasi goreng lah. Huh? Ha, Uncle Mutu buatlah rendang daging ni. Mesti Bukan cuma Uncle Mutu yang jadi korbannya. Kali ini, Atong dan Meme itu juga kena rasis sama Upin Ipin. Ceritanya, anak-anak tadi Kamesra ini disuruh bawa barang bekas buat lomba rias tanaman. Pas di rumah, Upin Ipin inget gaya Uncle Atong kalau ngumpulin barang bekas. surat Oh, hell no, man. What the fuck? Nih dua bocah kembar emang top global rasis kampung durian runtuh. Gak kebayang kalau Dontol masuk Jawa. udah pasti gantung diri tuh Dontol. Satu lagi, si Ipin ini niru gaya Meme yang lagi ngomong. Di semua suruh buang. Hah? Tak boleh, tak boleh. Ini cacing mah. Hah, kenapa tak boleh, Mimi? Hidup Jokowi! Udah rasis, tapi mukanya kayak nggak ada rasa bersalah. Disinilah kelakuan iblis durjana dari dua botak kembar.
yang dimana dua botak kembar ini berusaha bohongin opahnya buat tanda tangan. Nah, kata dua botak kembar ini adalah surat untuk pergi ke hutan. Padahal, sebenarnya ini tuh surat persetujuan untuk cabut gigi. Si opa yang matanya spek J2 Prime hampir aja tanda tangan tuh surat. Untung aja ada Kak Ros yang cegah kelakuan dua bocah laknat. Surat apa ni? Setuju. Lawa tak masuk hutan. Ish, bahaya ni. Tu lupa. Ipin pun tak setuju. Ini surat pemeriksaan doktor gigi, Opa. Nah, kalau kita dari tadi bahas sisi negatif dari Upin Ipin, ini gue bakal bahas sisi positifnya, di mana Upin Ipin ini suka berjualan. Lah, yang sekarang kan juga pernah jualan, Bang. Beda coy, kalau yang sekarang itu udah dimodalin. Contohnya, jualan pakai tenda dan meja. Beda dengan yang dulu, jualan di pinggir tol, cuman modal keranjang yang isinya rambutan. Ada satu gua respect sama Upin Ipin Majapahit, yaitu rasa tolong-menolong yang tinggi. Dimana saat Ijat kena musibah, Upin Ipin dan teman-temannya rela minta bantuan keliling desa, sampai sakit karena kehujanan. Bayangin aja, anak TK punya respect yang tinggi banget. Oke, kayaknya segitu aja. Kalau ada yang kurang, kalian boleh komen di bawah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.